Oke. Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita konten lagi. Kali ini adalah tes kedua dari setup gaming di drone. Jadi untuk controller saya setup gaming cuma nambahin cooler aja sih sebenarnya. Cuman untuk menambahkan cooler ini kan tidak ada sinyal, Telkomsel hilang. Iya, pertama kalinya bro. Memang parah sih ya. Telkomsel di sini empot-empotan ya. Hari ini maksudnya. Sebelumnya sih aman aja. Dan itu tadi dia hilang ground ya, artinya sinyal di HP saya. Kejadian lagi nol kan. Itu adalah pertama kali guys. Jadi kalau udah kayak begitu, kita sticknya dilepas, jangan digerakin, takutnya nabrak. Kemudian tunggu aja nyambung dan tersambung lagi. Ini ada orang bawa rumput. Sip, oke. Ini yang bawa rumput ya. Sip. Asik nih guys. Bisa mantau-mantau kita. Sinyalnya masih ada 1 bar gitu ya, sinyal RC-nya. Saya nggak tahu ya, memang anomali. Kalau di konten saya sebelumnya saya bilang setelah update dia sering dulu begini ya. Ini mau saya kirim lognya nanti ke Vimi. Setelah update dia itu kadang untuk ngonekin remote ke drone-nya memang agak struggling. Jadi connect disconnect. Nah, ini 00 terus ini. Jadi saya langsung berinisiatif ganti kernel HP. Lalu ini saya konekin seperti biasa dan tidak ada masalah ya. Cuman ini masalah 00-nya ini loh. Ini lumayan mengganggu ya, karena di firmware sebelumnya tuh nggak ada yang begini nih. Memang beneran habis ini saya mau email Vimi untuk memperbaiki ini ya. Kalau di firmware sebelumnya itu dan 0 ini memang setiap beberapa detik gitu ya, dan terjadinya bukan cuman ketika kita pakai transmisi 4G-nya aja, tapi juga transmisi RC juga nih. Jadi memang masih bisa dikontrol, cuman agak ganggu aja kenapa begitu. Nah, tapi untuk hari ini kita fokusnya ke ngetes setup baru saya, setup gaming. Jadi ini skenarionya adalah siang hari dan lumayan cerah juga ya. Walaupun langitnya tidak yang paling panas gitu, tapi ini saya ya lumayan kerasa hangat juga ini. Nah, sinyal RC putus. Dan juga untuk HP saya brightness-nya full. Kita bisa lihat ya. Oke. Untuk brightness full, untuk sinyal 4G, kemudian GPS on ya, dan juga screen record on. Dan juga akan mau saya tambah dengan rekaman. Nah, guys, tahu apa? Layar HP-nya mulai meredup ya. Layar HP-nya mulai meredup. Apakah ini respon dari dia kepanasan ataukah putus lagi guys? Ataukah respon lain ya?
kita mau lewat jalan apa ya, jalan lintas saja. Ketinggian 24 ini insya Allah aman ya. Cuman hati-hati ya lewat 2 BTS itu, saya nggak berani ya. Nah kalau untuk kondisinya begini ya 00 terus ini sangat beresiko. Nah, tuh kan sinyalnya malah ini ya, malah berkurang ya sinyal 4G nya. Cuman untuk kontrolnya sih masih lumayan. Oh stop dulu. Stop. Dia macet guys. Hede ada aja sih. Begitu ya. Oh ya, satu lagi yang lupa saya sampaikan, Mak, ada Pia Mak, ada mertua datang tuh lagi makan. Satu lagi yang belum saya sampaikan di konten saya sebelumnya, jadi ciri-ciri HP yang overheat itu adalah ketika kita ini ya swipe, ini ya kayak toggle ini atau notifikasi, dia tuh ngelak guys. Nah kalau ini enggak ya, ini belum ya. Hanya kita terus dulu dan saya mau waduh, hari juga tiba-tiba ceket begitu ya. Ini bawa air semua loh, kalau jatuh nih ya salam. Saya dengar harga tanah di area sini murah-murah guys. Ya wajar, kenapa? Karena ini langganan banjir dan jalannya ini cuma setapak, mobil aja susah masuk ya. Kalau kering, apalagi pas banjir. Jadi mobil motor itu nggak bisa lewat guys. Ini yang saya dengar ya. Oke, kita langsung ke skenario tambahannya. Ini kan baterai 77, kita langsung rekam aja ya. Rekam memory card. Kebetulan SD card-nya sisa 49 GB ya. 49 GB. Kita terus terbang dengan skenario ini. Untuk brightness masih full ya. Ditambah ngerekam juga, dan ditambah juga nih bisa dibilang kita di siang hari yang cerah ya. Saya nggak bilang panas ya, cerah aja gitu, karena saya nungguin panas. Tadi ini nggak panas ini. Ini mau tes kedua. Posisi saya juga di depan pintu, ini mau langsung kena hawanya, langsung kena anginnya tuh langsung nerpa ke saya gitu. Saya mau keluar panas-panas guys, cuman itu mungkin di tes berikutnya. Saya mau langsung tes ekstrim, langsung di bawah terik matahari yang benar-benar panas ya. Nah lihat ini guys, ini jalannya ya. Ini tanah di sini murah-murah ini karena memang begini, kebanjiran guys. Kita bisa lihat ya, kita zoom aja. Nah, ini kondisinya. Tuh lihat, banjir kan guys. Ini susah guys, karena ini jalan akses ke MTS, tetapi ada jalan lain lagi guys. Jadi ada jalan lewat desa saya itu ya, yang nggak kebanjiran. Nah jadi ada 2 jalan ke MTS itu, jalan ini dan yang jalannya satunya. Ini banjir nggak reda-reda guys ya. Baterai 73, posisi kita merekam 4K dan juga ini 4K bener guys ya. Ini 4K guys ya. Kita cek ya, ini 4K bener ya. 4K 30 fps. HDR-nya juga on ya. HDR juga on. Dan ya, kita percayakan kepada Vimi. Coba saya raba backdoor HP saya. Bentar ya. Hangat-hangat sih guys, hangat ya. Cuman ini
coolernya terus bekerja ya, bekerja keras, dia memutar terus, ini bisa lihat ya. Cuman dia memang silent aja bunyinya, karena memang wattnya gak terlalu gede, tenaganya gak terlalu gede untuk kipasnya ini, jadi makanya suaranya gak kedengaran. Oh ya, ini MTS. Nah, ini MTS nya full banjir guys, full banjir. Saya lebih senang terbang rendah gini loh guys daripada terbang tinggi gitu. Mereka yang ngejar terbang sampai di atas awan itu ya sebenarnya seru juga, ada adrenalinnya gitu loh. Cuman bagi saya nggak dapat view-nya guys. Wah, ini udah lihat nih, kalau ini lapangan ya, kalau mereka memang punya lapangan ini, kita bisa lihat tuh sono. Bentar ya. Oh, sono ada tiang bendera mereka. Nah, ada tiang bendera. Mereka ada lapangan voli di sini. Nah, jadi kalau banjir begini, ya gimana olahraganya? Kalau di sekolah saya masih bisa di aula, terbatas begitu kan, cuman satu kelas begitu muat aja. Mereka juga pasti bisa di aula juga ya. Nah, dan itu yang warna kuning itu adalah SMP guys, SMP 1. Nah, SMP 1 sih aman, jalannya aman ya, lewat kampung saya ini. Lewat kampung saya, mereka punya lapangan juga, 2 lapangan mereka ya, sini dan sini ya, dalam ya. Adapun yang di depan sana adalah lapangan desa guys. Lapangan ini namanya udah masuk dusun Hulu Balang, masih satu desa dan saya ya. Dan ya, ini sepertinya sepertinya cahaya HP meredup ya, sebagai bagian dari dia untuk avoiding overheat ya, untuk mencegah overheat. Tapi kita untuk tes pastinya, kita ini dulu ya, tes ngelak gak dia. Nah, ini gak ngelak ya guys ya, ini gak ngelak guys, jadi belum ada penurunan performa dari HP saya. Ini lihat guys, ini lapangannya luas banget ya, lapangan bola ini kalau ya, inilah sangat yang kami rindukan. Ini event-event besar di lapangan ini sudah berbulan-bulan tidak ada karena banjir melanda. Ini kalau event besar, kadang turnamen bola, wah itu rame banget guys, membludak ini jalan-jalan ini ya. Kita tidak punya tribun, ada di jalan-jalan, dan banyak warung-warung dadakan ya, di sekeliling lapangan ini, warung-warung kuliner. Nah, itu konon katanya tuh bisa mencapai ribuan itu yang nonton. Pokoknya membludak lah guys, sampai jalanan itu depan sana itu penuh ini motor-motor, orang parkir motor-motor. Di sini juga penuh perahu-perahu begitu yang datang dari air. Nah, begitulah. Tapi ini udah berapa bulan tidak ada event lagi. Hanya kita jalan di kampung kita aja, karena fokus kita adalah untuk mengetes overheat di HP saya ini. Apakah dengan modifikasi cooler seperti ini dia bisa menstabilkan suhu HP saya sehingga tidak overheat. Kalau kita skenarionya di dalam kamar yang sejuk begitu ya, kipas angin, itu ya wajar. Tapi ini makanya saya di depan pintu langsung ngadep keluar. Ini saya udah ngerasain panasnya siang hari juga, jadi biar anginnya itu nerpa ke HP saya ini. Nah, dia bisa nggak untuk menangkal itu, maksudnya untuk coolernya ini bisa nggak dia untuk ngademin HP saya.
Karena serius guys, di konten saya sebelumnya itu udah beberapa kali overheat dan ngeri-ngeri sedap juga. Kalau misalnya lagi terbang jauh tiba-tiba aplikasi nge-close itu, walaupun drone-nya bisa RTH, tapi kalau untuk posisi 4G guys, dia lama koneknya. Lama bener koneknya. Bener ya, sampai RC-nya connect gitu. Ada konten saya, ya nanti saya share ya linknya di komen. Itu bener-bener overheat. Posisi saya berkilo-kilo itu guys. Kalau nggak salah di 3 kilo dia overheat ya. Oh nggak salah, saya lupa ya, 3 kilo apa 2 kilo ya. Itu bener-bener bikin panik sih. Untung Vimy ini pinter ya. Dan drone-drone profesional lainnya sudah pinter. RTH itu pasti RTH, selama kita setting RTH dia akan RTH. Ini setting RTH kan nih, kita lihat nih. Nah ya, setting RTH ya. RTH itu balik ke rumah. Gitu ya, kita keliling-keliling aja, kita slow begini. Nggak kebut-kebutan, karena kita memang mau keliling kampung sambil ya ngetes overheat ini. Apakah bisa akan overheat? Karena juga faktor overheat itu kalau kita nerbangin drone itu lama. Ya, kalau kita nerbangin drone itu lama, itu bisa overheat. Kan panas HP-nya. Nah, ini apalagi sambil ngerekam 4K ya, kemudian screen record juga. Ini bagaimana? Nah, sip. Ini udah dekat sama rumah saya ya. Oh iya, by the way, loh. Rumah saya ya betul ya. Untuk komponen betul. Nah, ini kita lewat sini aja guys. Oke. Asik banget ya keliling-keliling begini. Sayang siang hari ini jalanan terpantau sepi, kecuali di pasar. Nanti kita coba ke arah pasar guys. Oke, kita terbang santuy aja, slow but sure ya. Untuk ketahanan baterainya lumayan guys. Ini aja udah cc-nya udah 16 ya, baterai plus ini, dan dia bisa bertahan ya hampir 30 menit bisa guys, tergantung gaya style terbang kita gimana. Kalau kita ugal-ugalan ya cepat habisnya. Kalau kita santuy begini ya awet dia guys. Tapi again ya, ini pakai transmisi 4G, jadi kemungkinan lebih boros gitu. Nah, ini banjir semua anak ini rumput, ini bukan darat. Ini rumput ini di atas air. Saking tingginya itu rumput sampai kelihatan kayak darat begitu ya. Nah, ini air semua guys, dan dalam loh guys, jangan salah. Oh iya, sekedar cerita. Drone ini pernah nyemplung di sini. Nah, waktu saya nerbangin di sekolah, dan tahu dalamnya berapa? Saya nyelam lama tuh nggak nyampe dasar, karena saya nggak tahu tekniknya. Ternyata ya pakai tiang begitu ditancepin, terus kita pegangan. Itu kalau saya perkirakan kemungkinan 3 meter dalamnya. Jadi jangan teremehkan juga nih kalau drone nyemplung lagi, wassalam lagi ya. Oke. Oh, itu notif masuk aja tanpa ngelak, itu bener. Nah, kalau tanda-tanda ngelak itu notif itu ngelak banget ya. Oh, anak saya nangis lagi. Dek, tolong anak nangis dek. Terputus lagi ya. Aduh, mana saya lagi terbang ya. Saya lagi terbang lagi nih. Bentar ya. Oke, anaknya nangis. Biasa anak ini lagi sensitif ya. Padahal dari posisi udah tidur, cuma dia bisa ngerasain orang tuanya ada apa enggak di sekitar dia. Dan mamanya udah datang. Ya namanya juga masih bayi. Pinter dia. Dia bisa ngerasain loh orang tuanya ada di sekitar dia apa enggak. Terputus.
tapi nyambung lagi. Ini bener-bener nih lognya mau saya kirim ya, nanti lognya mau saya kirim ke Vimy. Ngeselin banget ya, putus nyambung, tapi cuman indikator doang, sementara EPP-nya masih nyambung guys. EPP-nya masih nyambung loh, nih masih nyambung EPP-nya. Kan ngeselin ya, bener-bener ngeselin kan. Walaupun ada shutter-shutternya, adalah satu shutter yang wajar tuh kan, terputus lagi kan. What's wrong? Dari kemarin loh begini. Nah, saya mau report Vimy ini. Kenapa? Karena di firmware sebelumnya nggak begini. Tuh, ini masih bisa saya kontrol guys. Tuh kan masih bisa saya kontrol kan. Tuh masih bisa saya kontrol tuh guys. Tuh masih bisa saya kontrol guys. Tapi dia lihat indikatornya 0 gitu guys. Tuh malah 0 betulan, nggak muncul lagi kan. Aduh, bener-bener sekarang udah lost connect ya remote-nya. Ini udah merah itu indikatornya. Kayaknya memang bener-bener udah terputus ya, kita RTH aja ya. Nah, kita RTH pakai switcher, kita RTH-nya ya. Batalin aja lah. Step. Batalin. Oke. Ya, biasa kita jalan-jalan lagi. Hal yang wajar guys. Kita nggak fokus ke sininya. Kita nggak fokus ke transmisinya. Kita fokus ke tuh kan kayak gitu terus tuh. Apa-apaan gitu ya. Sering nul gitu loh. Bener-bener hari ini harus saya email Vimy ini. Tuh kan kayak gitu guys. Cuman EPP itu masih nyambung gitu loh. Ya nggak apa-apa ya, kita mau habisin baterai 30%. Karena memang saya mau ngetes overheatnya ya. Saya mau ngetes overheatnya. Nah, gini. Iya, di sekolah saya. Kita turunin EV, naikin EV ya sedikit. Nah, oke. Ini udah berapa menit ini ya di screen record. Ini sudah 23 menit ya, 22 menit lebih. Kalau untuk rekam 4K-nya udah 15 menit. Tuh, begitu terus ya guys. Tapi remote itu masih putih guys. Masih putih indikatornya. Jadi artinya kan sebenarnya masih nyambung gitu loh. Cuman indikator di layarnya itu 0 gitu, ngilang gitu. Apa sih sebenarnya? Aturin ketinggian aja ya. Nah, biar asik lah. Oke. Ya nggak apa-apa, namanya juga kita testing. Baterai udah 37. Karena saya mau ngambil log dari aplikasi Vimy, kayaknya kita pulang aja ya. Saya juga butuh baterai juga nih buat ngambil lognya. Ini karena apa, udah 24 menit. Ini harusnya udah overheat HP saya nih kalau udah selama ini. Ntar kita tes lagi, masih lancar nggak? Lancar guys, masih ya, tidak ngelak-ngelak tuh, lihat tuh masih lancar guys. Berarti tidak ada penurunan performa guys. Iya, tidak ada penurunan performa dari HP saya. Ini saya bilang berarti untuk tes kedua ini sukses ya, berhasil juga untuk tes kedua ini. Cuma memang ada kayak sedikit ya kendala-kendala, kayak indikatornya 000 itu apaan sih. Mau saya report aja ke Vimy ini. Mau saya ambil lognya, mau saya report ke Vimy. Kacau sih. Karena di firmware sebelumnya nggak gini gitu. Ya walaupun itu bug minor kalau menurut saya, karena juga tidak mengganggu performa terbang, tapi apa ya, bikin resah aja gitu loh, bikin hati gelisah. Ini kan jadi nggak enak gitu. Ada aja sih. Oke, turun lagi ketinggian di 23 aja.
biar lebih berasa pemandangannya. Dan baterai udah 33 guys ya. Kita pulang aja karena saya butuh baterai juga untuk, dan ini screen record sudah 25 menit dan mantap ya, sudah 25 menit ya. Baterainya masih bagus, masih gahar dan oke. Ini tidak ada tanda-tanda overheat, benar-benar tidak ada tanda-tanda overheat sama sekali. Lihat, bahkan masih lancar. Kelihatan kita di balik gedung aja dia masih nyambung guys. Kalau pakai 4G mah. Nah, ini kan saya ketutupan gedung ini ya. Ya, apakah kelihatan sama saya? Oke. Mana ya? Oh ya. Oh, kelihatan guys. Miring kita ya. Udah kelihatan mata, kita ngontrolnya. Nah, kita ngontrolnya nggak ngelihat ke HP guys, tapi lihat ke drone. Sip. Oke. Saatnya kita pulang. Sip. Mantap sih. Ini drone mantap ya. Pelan aja, takutnya kalau ngejut malah tabrak walet lagi. Ya, low battery, sampai low battery pun belum ada tanda-tanda overheat. Berarti super ya. Sukses. Pakai setup gaming sukses. Tapi saya belum puas, saya masih mau tes lagi untuk berikutnya, mau tes lagi saya. Benar-benar di bawah terik matahari. Ada lagi dan mamanya. Nah, ini kita tes lagi bentar ya untuk, dan masih ini guys ya, masih smooth ya, tidak ada tanda-tanda kayak penurunan performa. Tuh lihat ya, tidak ada tanda-tanda seperti penurunan performa dan mantap. Ini masih posisi merekam terus ya guys ya. Dan oke, mungkin cukup sekian dari saya dan sampai jumpa di next video.